Batu kristal. Banyak influencer mancanegara yang mengklaim batu-batuan bermanfaat positif, sehingga menjadi tren di kalangan milenial. Lucunya, tren healing kristal dianggap ironis di Indonesia. Apa bedanya dengan batu akik bapak-bapak dulu? Namanya saja yang diganti. Kecubung jadi amethyst, kecubung es jadi clear quartz. Sampai sekarang pun belum ada bukti ilmiah di balik manfaat yang dipromosikan. Tapi, hal ini tidak menghentikan generasi muda untuk terus membeli bebatuan cantik. Seiring perkembangan tren, kristal sekarang dipromosikan akan membawa manfaat bagi kesehatan mental. Tidak seperti batu akik dulu yang maknanya lebih spiritual. Makin kesini masyarakat itu makin melek dan makin peduli sama mental health. Dan wellness adalah bagian besar dari itu. Healing kristal ini datang sebagai salah satu alternatif yang bisa ngasih pengobatan atau ngasih solusi dari segi energi yang bisa bermanfaat buat tackle stres itu. Banyak yang berpendapat, brand wellness kekinian sebenarnya hanya mengemas kembali budaya dari zaman dulu, sehingga bisa memiliki penggemar baru. Yang pertama itu adalah teenager. Di sini behavior mereka itu lebih senang beli kristal yang lebih murah. Tipe audiens yang kedua itu yang memang dia benar-benar kolektor. Biasanya ada di umur 25 tahun, bahkan ada juga yang 50-an tahun itu masih koleksi kristal sampai sekarang. Social media behavior dari segi kolektor ini, mumpung trennya lagi naik, mereka tuh sekarang mulai pede gitu untuk bikin akun-akun social media di mana mereka share tentang koleksi mereka, which is sebelumnya nggak pernah. Di kala pandemi, tren ini pun semakin berkembang, termasuk di Indonesia. Dari sudut pandang milenial, hal ini sebenarnya masuk akal, karena dengan semakin kompleksnya kehidupan modern, mereka pun diharuskan mencari variasi solusi. Generasi milenial memang dipaksa membangun kehidupan di tengah ketidakpastian pandemi. Banyak yang sekarang lulus dan tidak mendapatkan kerja, atau kehilangan pekerjaan dan harus pulang kampung. Jadi, timbul rasa cemas, gelisah, dan frustasi. Sudah berjalan 2 tahun, kok keadaan belum membaik juga? Di kala krisis, manusia pun berusaha menemukan ketenangan dengan berbagai cara. Sehingga usaha generasi muda untuk mencari kenyamanan melalui praktik wellness pun dapat dimengerti. Kali ini wujudnya adalah batu kristal. Dan semakin lama, walaupun ini cuma tren, lama-lama itu jadi bagian dari diri mereka. Jadi aspek penting gitu, yang bakal mereka butuhin, even though nanti udah nggak pandemi lagi. Nyatanya, studi membuktikan praktek spiritualitas bisa membantu mengurangi kecemasan dan kesedihan selama periode sulit. Tren wellness populer karena fleksibilitasnya. Generasi muda dapat dengan bebas bereksperimen mencari praktek yang paling cocok dengan kenyamanan, keyakinan, dan tradisi mereka. Sebagai energy worker, aku tuh nggak bisa bilang bahwa ini tuh pengganti, tapi lebih kepada pelengkap. Faktor ini lumayan berperan di Indonesia karena secara kolektif, agama masih menjadi bagian besar dari kehidupan mayoritas masyarakatnya. Namun bagi anak muda yang dipaksa tumbuh dalam ketidakpastian, praktek ini bukanlah upaya menggantikan agama, melainkan lebih untuk menopang kesehatan mental. Sederhananya, mereka seakan-akan diperbolehkan memilih dan mencoba berbagai komponen wellness sampai ketemu dengan yang cocok dan efektif untuk meningkatkan kualitas hidup. Sehingga bagi kebanyakan orang, praktek tambahan seperti ini bisa membantu mereka untuk membentuk identitas. Sebenarnya, konsep penggunaan kristal di kehidupan sudah menjadi tradisi sejak dulu, karena manusia cenderung menerjemahkan kehidupan dan memberikan makna pada objek sekitar dengan simbol. Praktek kristal modern pertama booming di tahun 70-an, seiring dengan hadirnya gerakan zaman baru. Kalau di Indonesia, trennya terjadi 5 tahun lalu di kala demam batu aki. Bahkan banyak yang pindah profesi berjualan batu aki dan pembelinya berasal dari berbagai kalangan. Sebenarnya makna dari batu-batu ini belum berubah dari zaman dulu loh. Cinta, kepercayaan diri, dan kedamaian. Hanya 3 elemen ini yang dialirkan oleh kristal dan pada dasarnya dipercaya memberikan kekuatan serta menjauhkan dari hal negatif. Karena maknanya tidak berbeda dengan batu aki, tren kristal pun kadang menjadi bercandaan netizen Indonesia. Meluasnya tren wellness dan self-care di kalangan milenial memang menghidupkan kembali pasar kristal, dan bahkan diperkirakan akan melampaui kepopuleran berlian di sektor batu berharga. Dari perhiasan sampai botol minum, sekarang semuanya serba kristal. Batunya sendiri bisa dengan mudah dibeli dimanapun,
Meski harganya tidak murah karena kebanyakan sudah dikemas dengan branding estetik masa kini. Industri wellness global pun sekarang bernilai triliunan dolar. Sebenarnya masuk akal sih kalau banyak yang skeptis terhadap tren ini. Nyatanya memang bebatuan ini sudah ada sejak jutaan tahun lalu. Manusia saja yang hobi mengilhaminya dengan berbagai makna, dan dijual kembali agar orang lain ikutan mengoleksi sampai menjadi tren. Audiensku tuh bahkan selalu bilang ke aku gitu, batu itu adanya dari bumi. Kalau memang kita percaya ya udah silahkan, kalau memang nggak percaya juga ya emang nggak ada yang maksa gitu. Healing crystal sama seperti meditasi, tidak memihak kepercayaan manapun, dan fungsinya sebenarnya mirip-mirip aja, kembali lagi ke kesehatan mental.